Biasanya dia ada naksir sama seleb, lalu selebnya di mention dan di post dengan foto-foto yang tidak senonoh ceritanya. Misal, lo nggak setuju feminisme, berarti lo ignorant. Iya. My God. Kembali lagi bersama kita di Dialog Pemuda Resonansi. Oke, di segmen kali ini kita akan membicarakan hal yang mungkin menjadi perbincangan para Gen Z dan milenial saat ini. Betul, yang sering trending di sosmed. Sering bermasalah di sosmed. Betul. Kemarin juga baru ada kasus juga para orang ini ya. Dan mungkin Kevin dan gue punya masa lalu ya, karena kita berdua alumninya. Alumninya. Jadi kira-kira ada yang bisa nebak gak nih? Kira-kira kita mau berbincang tentang apa nih? Gua dulu adalah bagian dari itu. Iya. Pernah masa-masanya dulu waktu gua umur 13 tahun kayak gitu, masih Emang kayak kemarin di TikTok nggak pernah, Kev? Sempet Ya. Sebenarnya sekarang juga masih, cuma nggak yang ekstrim. Oh, nggak ekstrim ya. Yang kayak memang sesuai dengan nama gitu. Ini kan judulnya apa ya sebenarnya? Kalau orang nggak tahu konotasi negatifnya sebenarnya baik artinya. Ya. Tapi ya karena udah terlalu banyak aja. Ya, jadi penurunan makna kayak open minded kan, penurunan makna tuh Betul. awalnya bagus, open minded, tiba-tiba turun maknanya jadi jelek. Belum kita sebut tuh tadi. Apa namanya? SJW. Susu jahe wedang. Atau nggak apa? Social Justice Warrior. Iya benar. Social Justice Warrior. Biasanya SJW ini hidupnya di pekarangan Jaksel sih biasanya. Kalau nggak Jaksel, ada juga sih di daerah-daerah. Jadi mereka biasanya Jaksel. memang memiliki kehidupan yang berprivilege ya. Orang-orang SJW, orang-orang Social Justice Warrior ini punya background biasanya anak orang kaya, tidur di AC, memperjuangkan humanitarian gitu kan. Okay. Nah, mereka biasanya juga kadang protes gitu. Kalau kita pakai sedotan plastik itu dia marah. Oh, you nggak boleh gitu pakai sedotan plastik, you nggak Iya. tahu dampaknya. Benar. Like you should know. Zaman Ya, sekarang tuh literally we Educate yourself ya. kan Betul. lu punya handphone nih. Now lu punya handphone nih. Iya. Lu Google dong, what's the Betul. effect of masa kita harus plastic cocok- straws? Iya, Gitu betul. dong. Jadi ada kayak gitu ya. Jadi kita diwajibkan untuk pakai straw yang besi ya, biasanya stainless straw. Padahal itu juga besi itu lebih parah daripada kalau misalnya besinya nggak di if you don't use the straw yang dari besi, if you don't use them for more than 100 times, sama aja emisinya malah lebih parah daripada ngebakar sedotan yang plastik. itu nggak semua SJW tahu itu. Jadi cuma tahu. Oh, jadi gue jadi SJW special tonight. Dengerin ya. Oke. Asik jadi Jadi- SJW special. Ya seperti itulah SJW. Jadi dia mempermasalahkan beberapa hal isu humanitarian sebenarnya bagus-bagus aja, tapi ketika mereka itu udah masuk ke ranah memaksa dan merusak ekosistem dan environment itu sendiri, itu bisa menjadi chaotic dan rusak. Ini kayak gue juga pakai bahasa-bahasa yang agak berat. Biasanya orang-orang yang memang di SJW ini pakai singkatan-singkatan yang di Jaksel gitu. Anxiety, healing, terus ada Oh, healing itu bahasa SJW. termasuk. Jadi tapi udah worldwide. Oh, udah merembet sekarang. Jadi yang ngeviralin tuh awalnya SJW ya. yang viralin, betul. Jadi awalnya ada SJW Twitter healing gitu kan, akhirnya masuk ke ranah Jaksel sama kayak literally witches. Awalnya kan nggak rame gitu kan, sekarang jadi kayak orang literally witches terus gitu di daerah Jakarta Selatan. Oke. Jadi banyak banget sih sebutannya SJW, terutama SJW di Jaksel kayak mental issues. Aku lagi stres banget, lagi hektik banget, chaotic banget itu kan, biasanya mereka kayak gitu bahasanya. Betul. Oke, yang sebenarnya jadi permasalahan SJW ini ada banyak sih. Mungkin Apa Baby coba? mau cerita keluh kesahnya SJW itu kayak gimana? Sekarang masih SJW nggak ya hitungannya? Mungkin agak sedikit SJW sih. Am I? Iya, yes you are, a little bit. How come? Literally dikit-dikit aja gitu. Kan I don't force people's pandangan lagi. Kayak kalau dulu gue yang kayak, lo nggak setuju feminisme, berarti lo ignorant. Iya. My God. Oh, yang Lo ini nggak peduli pendidikan. incel atau apa gitu ya. Nah, Katanya biasanya kan dikatain tuh orang-orang yang tidak sependapat, orang tidak sevisi, yang menentang humanity, yang menentang dalam konteks kesetaraan,
itu pasti dihajar abis-abisan tanpa diberi edukasi. Ini sering banget. Dulu gue gitu. Gue dulu tapi sudah tobat. Gue dulu kalau ketemu orang yang kayak ignorant, yang kayak apa ya? Gue punya rasa ingin auto ngata-ngatain orang kayak educate yourself. Gatel gitu ya. Please educate yourself deh. Masa udah 2022 you're still using a plastic bag atau kayak lu nggak bisa bawa tumbler sendiri masih pakai botol aqua. Jadi gue pengen ngata-ngatain orang gitu, jiwa gue keluh. Oh jadi ada hasrat tersendiri. Gue juga dulu pernah ada sih hasrat kayak gitu. Jadi dulu waktu SMP gue sempet kencang-kencangnya bahas climate change. Jadi di tahun 2012 itu teman-teman gue nggak ngerti climate change apaan, dan gue mungkin dapat edukasi pada saat itu untuk ngerti tentang climate change. Gue marah-marah sama mereka karena mereka nggak tahu sama sekali. Jadi gue marah, masa lu nggak tahu climate change, ini penting banget gitu. Oh, berarti kita relate ya? Kita relate karena mantan SJW juga. Iya, mungkin agak masih ada SJW-nya sedikit. Gue juga masih punya ya, kayak vibes-nya masih ke bawah gitu kalau ngobrol. Jadi tapi memang sudah di-reduce karena kita tidak pernah memaksa orang lain, tidak ekstrim lah. Kan kalau SJW banyak yang maksa-maksa gitu kan, ngata-ngatain orang. Homofobik pun dikatain juga sama betul. Orang-orang homofobik. Kan kalian tahu sendiri lah kalau kita ngomongin agak sensitif nih, kita biasanya kalau SJW tuh nggak jauh dari mabok. Maksudnya konteksnya mabok, LGBT kayak gitu-gitu kan SJW. Memperjuangkan hak kesetaraan. Sampai yang kalau nggak salah ada orang yang SJW yang memperjuangkan cewek boleh bebas telanjang dada. Ada nggak? Ada kan, sempat ada juga. Jadi memang biasanya topik banyak pembelaannya banyak itu. SJW itu ada banyak jenisnya, ada tabu. Biasanya sih kalau yang SJW yang di Jaksel atau di daerah urban atau suburban, biasanya dia memperjuangkan hal-hal tabu lah kayak sex education kan sebenarnya tabu kan. Iya. Tapi sudah diperjuangkan. Sebenarnya bagus-bagus aja sih. Bagus aja kalau ininya pilihan topiknya tergantung jalan. Oh kalau gitu I have something to spill. Apa tuh? Tapi ini jangan di-cancel ya. Please ya, ini jangan di-cancel ya. Tapi kayaknya kita tahu deh banyak SJW yang ternyata punya akun alter yang isinya juga oke. Ya nggak sih? Ini belum lama kejadiannya. Jadi yang aneh itu mereka ngejudge orang. Kalau misalnya, jadi mereka nggak ngejudge, mereka lebih ke kayak kalau ngabers punya joke-joke apa sih yang rape jokes gitu-gitu, mereka marah. Tapi di balik itu di grup Discord mereka atau di akun alter Twitter mereka juga punya dirty jokes versi sendiri aja, agak merembet ke rap juga sih sebenarnya. Agak bahkan banyak yang lebih parah daripada rap jokes. Iya. Maksudnya ke jokes homosexuality segala macam juga ada, tapi ya nggak kelihatan aja bedanya karena kan frame yang mereka tunjukkan adalah SJW. Jadi banyak banget nih yang kemarin kita pengalaman sendiri ya. Iya, ini hipokrit nih orang-orang nih. Ada salah satu mungkin bisa dibilang social justice warrior atau orang yang memperjuangkan humanitarian, sangat anti dengan sexual harassment, sangat anti dengan rape joke, sangat anti dengan assuming sexuality people's gender lah, bla 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 bla. Ternyata di akun alternya dia melakukan sexual harassment kepada orang lain. Betul, biasanya dia ada naksir sama seleb, lalu selebnya di mention dan di post dengan foto-foto yang tidak senonoh ceritanya. Misalnya begitu. Itu banyak banget sih memangnya. Mengerikan ya. Cukup mengerikan, dan ini sebenarnya jarang orang tahu ya. Jadi belum ini ya cerita detail. Jadi awalnya dia tuh memperjuangkan humanitarian dan sexual harassment di TikTok. Sangat anti sexual harassment. Sangat anti dengan complimentary yang berbau seks, maksudnya yang kayak degradation, bawa seksuality itu dia anti banget di TikTok. Sampai perjuangan keras. Sayangnya ternyata gue nemu akun Twitternya dia. Nemu akun Twitter alternya pada saat itu tuh unconditionally, jadi kayak tiba-tiba aja dapat. Iya, jadi di timeline waktu itu ada topik ngebahas tentang adalah artis, nggak usah gue sebut siapa. Iya, jangan sebut. Waduh, bahaya nih. Kita nggak spill full ya. Spillnya tehnya dikit aja tumpahnya, jangan semua. Iya, jadi ada artis lah, salah satu artis yang anak artis cilik ya kan. Terus tiba-tiba dia pas udah gedenya sekarang jadi sukses banget. Terus ada kayak bukan thread sih, kayak tweet gitu ya, comparison antara dia zaman dulu sama zaman sekarang. Terus gue lihat di reply tweetnya kan kelihatan. Terus kayak kok orang gue kenal gitu kan. Gue pencet profilnya, orang yang gue kenal ternyata aktivis ini, ternyata di Twitternya sangat liar. Oke, gue punya topik lagi nih soal SJW ini. Kan tadi kita ngomongin SJW tuh sangat mendukung banyak hal liberal kayak free sex segala macam. Ada juga nih
SJW yang mendukung itu, tapi kemarin kita ambil contoh kasus Gofar ya, SJW sendiri yang melakukan profiling. Jadi kayak ketika mereka lihat, wah pelakunya tatoan, emang suka hobi free sex, suka tidur sana sini, wah berarti dia pelaku nih. Profiling itu salah satu penyakit sih. Karena kan SJW ini jatuhnya jadi kayak nggak ada bedanya sama bapak-bapak di jalan yang rame-rame ngegebukin orang karena ada yang teriak maling. Sama aja, jadi stereotyping sih sebenarnya. Sama aja. Jadi menganggap orang-orang yang bertato tuh udah fix nakal. Betul. Orang kayak gini tuh udah fix kayak gini. Padahal mereka sendiri anti sama hal itu kan. Katanya jangan nilai orang kayak gini-gini. Biarin aja kalau misalnya memang dia suka free sex, kenapa kayak gitu. Betul, itu salah satu contohnya. Sekarang malah protes gitu kan. Memang kadang ada banyak banget hypocritical yang dilakukan oleh SJW ini sih Ya, sebenarnya. tapi ya karena gimana ya? Karena kita berdua punya masa-masa itu, mungkin orang-orang cuma perlu bangun aja. Iya. Mereka Wake perlu up. walk aja, perlu wake up aja, ada waktunya nanti. Karena Dan- kita juga pernah di masa itu sih. Dan maksudnya orang-orang itu tuh memang dibutuhkan aja, tapi butuh arahan. Sebenarnya dengan adanya mereka bisa nge-balance ngaber sih sebenarnya. Jadi kan yang namanya hidup ini ada balancingnya kan, Ya, ada fair. opposite-nya gitu kan, ada cebong, ada kampret. Iya. Nah ini juga termasuk nih, jadi SJW itu musuhnya udah pasti ngaber mereka, Betul. ngabers atau orang-orang yang biasa sebut locals bagi mereka, normis local ngabers gitu kan. Iya. Nah biasanya ngabers ini kan suka ngelakuin sexual harassment, rape joke kayak gitu-gitu, yang mengkonter ya SJW ini. Dan ketika SJW ini kehilangan nationality, terus mereka kayak mementingkan budaya luar, ngaber yang nggak kontrol. Jadi ngaber jadi imbang ya, imbang. Wow. Jadi ngabernya kayak, lu ngapain sih kayak gini-gini, lu nggak bangga sama negara lu sendiri, atau kayak mereka yang nge-balance satu sama lain. Jadi there's a balance between it. Tapi tergantung nih kekuatannya siapa yang lebih besar di lingkungannya gitu. Oh iya, misalnya Gitu. mungkin TikTok kan banyak ininya ya, banyak multiverse-nya ya. Ada banyak multiverse-nya memang. Di awal 2020, tapi nyadar nggak sih di awal 2020 TikTok tuh lebih banyak SJW-nya dibanding ngabers. Tapi di 2021 ngabers menguasai. Benar. TikTok. Karena ada masanya SJW banyak yang lebih merugikan komunitasnya. Iya, gitu komunitasnya. Nah. Lucu. Jadi kayak gitu. Jadi ada balancing-nya lah. Ada apa namanya? Yin dan yang orang kalau sebutnya. Betul. Ada yin dan yang-nya gitu. Ada plus minusnya. Cuma yang perlu ditekankan lagi sih buat teman-teman yang masih SJW di luar sana atau masih kayak masih suka maksa-maksa orang Bangun lain. gituin, Kev. Bangun gitu. Anu bangun. Ya, wake up. Mungkin kita boleh lanjut ngomongin ini, Kev. Social media activism. Oke, sebenarnya social media activism tuh bagus ya, Bel. Oh, bagus ya? Sebenarnya ada bagusnya ya? ada Iya, bagusnya. iya. Karena sosial media, orang-orang yang aktif di sosial media itu memberikan dampak juga, impact. Contohnya kayak misalnya aktivisme dalam konteks bencana alam. Ya kan, pada galang dana yang buat kemarin sempat ada di mana-mana kan bencana di Indonesia banyak tuh kan. Dan mereka melakukan penggalangan dana secara cepat. Sangat quick ya kerjanya. Mereka upload di sosmed, para influencer maupun para aktivis di sosial media, mereka upload. Terus abis itu tiba-tiba orang udah donasi 1 miliar. Nah, tapi kan itu kan mereka memanfaatkan social media. Jadi bagian dari social media activism mereka, bagian of their real life activism, ada partnya. Ada partnya. Nah, kalau misalnya social media activism yang cuma di sosmed nih, Nah, itu sebenarnya adalah kebagi lagi. Ada yang memberikan impact bagus dan dalam konteks educational aja. Ada yang memang sampai merugikan seperti saudara Anda, Agri juga. aduh, ntar kita di repost, Kev. Oh iya. Tadi kita di repost terus kita dimasukin ke akunnya ini dia. Iya, jangan deh, Official jangan deh. akunnya ya? Iya, udah. Jangan. Buat Mbak yang satu lagi sadar. Sadar. Udah itu aja lah. Belum bangun. Gua maksudnya ngerti sih karena ada di masanya gua kayak ngerasa kayak dia. Dimana kayak gua ngerasa kayak ya kalau misalnya karena dia pernah kasih gua kalimat ini kayak kan dia merasa dia gak suka sama gua karena gua temenan sama banyak orang homofobik katanya. Terus dia bilang ya kalau misalnya gua netral atau temenan sama pihak yang merugikan segala macam dalam sisi kemanusiaan ya berarti gua sama aja sama mereka. Padahal kan maksudnya kayak gimana ya kayak kalau hari itu gua nggak kenalan sama anak-anak itu, mungkin gua nggak bisa ngubah mindset mereka, nggak bisa ngubah sama mereka. Ya di blok aja, di blok kelar musuhan. Sampai hari ini nggak ledekan, ya nggak ada poin ngomongnya. Padahal gua nggak, mesti gimana ya? I don't have nggak banyak sih yang gua nggak suka dari dia karena dia juga ada suara-suaranya si Agni yang bagus. Dan gue juga sempet ngechat dia kalau butuh bantuan buat ngeviralin ada masalah apa. Gue bisa ngechat dia dulu buat nge-tag dia, tapi karena dianya nggak bisa diajak diskusi secara di luar nalar SJW,
ya saya mundur. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi, masih banyak orang Sorry. lain, nggak apa-apa. Jadi gitu. ya gitu lah kalau ngomongin. Jadi ada tipikal-tipikal yang memang keras banget ya aktivismenya sampai tidak menggunakan logika. Betul, karena kan kita nggak bisa maksa orang lain untuk punya pemikiran yang sejalan sama kita gitu, nggak ada habisnya. Masa benar. Kevin mau saya paksa jadi budak? Iya kan nggak bisa, nggak boleh dipaksa. Nah sama kayak misalnya kita ngomongin yang tadi konteks homofobik misalnya, ada orang yang benci-benci dengan kaum LGBTQ+. Nah orang-orang tersebut, jika kalian blok, kalian musuhin, mereka akan makin parah Iya, bermusuhan malah jadi- dengan kalian. Sebenarnya Tapi nggak ada habisnya sih itu. nggak ada habisnya. Jadi kalau misalnya emang kalian pengen membuat a better place untuk dunia ini gitu, coba didiskusikan sama mereka apa yang mereka menjadi masalah buat orang-orang homofobik kayak gimana. Coba dideketin dengan baik-baik supaya mereka nggak homofobik lagi. Sebenarnya bisa kan kayak gitu. Betul. Dan orang-orang yang homofobik ini biasanya mereka juga punya trauma masa lalu yang nggak bisa kita invalidate. Nah, itu dia Kev kuncinya, invalidate. Nah, Invalidasi masa lalu orang lain. nah, banyak banget orang-orang yang notabene ya, dia itu orang-orang homofobik karena pernah punya pengalaman yang buruk. Salah satu teman gue juga pernah gitu lagi di gym kena sexual harassment Betul. oleh orang-orang. Memang kita kalau ngomong nggak boleh generalisir, tapi kan kita nggak bisa ngasih edukasi itu ke semua orang. Ya Nggak gimana semua orang bisa ya, ngerti. maksudnya sekarang juga orang-orang sedang mengeneralisir laki-laki, jadinya nggak habis-habis kalau mau digeneralisir terus sih sebenarnya. Lebih baik ya belajar mengenal lah. Nah itu jadi kayak semakin kita bisa open minded, menerima perspektif lain, terus belajar untuk mendengarkan, kita bakal ngerti sendiri. Iya, logat gue sampai sembuh loh, Kev. Gue udah nggak literally lagi. Iya, udah berubah kan? Sampai akhir saya berubah dari SJW menjadi orang biasa. Iya, kan? Waduh. Aduh. Nah, Wow. makanya kalau misalnya teman-teman di luar sana yang mungkin masih dalam fase ini, SJW itu fase sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan, SJW adalah salah satu fase, terutama teman-teman yang well educated dalam konteks mereka tuh sangat akademik banget, anaknya biasanya pernah melewati, biasanya ya nggak Betul. semuanya, biasanya pernah melewati fase SJW ini, dan itu nggak apa-apa, kalian bahkan nikmati aja fasenya, nanti kalian Nggak akan apa-apa. bosan sendiri dan capek sendiri. Nah, gitu. tapi ya gue harap kalian keluar dari bubble itulah. Jangan sampai kalian selamanya di bubble itu. Jadi SJW selamanya kan. Nah, social Gimana justice ya? warrior itu bagus, tapi ketika warriornya sampai ekstrim memaksa orang lain dan apa namanya sampai keras banget lah istilahnya ngerusak gitu, toxic, it's not good. Betul, Gitu. ngerusak ideologi itu sendiri, ngerusak pandangan orang sendiri ya, merugikan pergerakan itu sendiri lah. Iya, apalagi SJW yang suka ngobok-ngobok agama, kan rame banget tuh di Indonesia. Waduh, takut. Ya banyak yang suka ganti-ganti isi ayat-ayat, penafsiran ayat-ayat dalam kitab-kitab tertentu. Waduh, takut Ya, banget banyak. loh. Jadi ada yang namanya mereka itu bisa dibilang logical fallacy sih bisa ya. Terus ada juga apa sih sebutannya? Aku lupa, tapi ada sebutan khusus gitu buat orang yang metodologinya salah dalam riset. Jadi ada orang kan yang mengumpulkan data, proses analisis, baru kesimpulan, bukan membenarkan bikin kesimpulan dan mencari data-data yang mendukung kesimpulan. Betul. Itu ada sebutannya. Nanti kita ceritain di episode berikutnya aja kali ya. Nanti Itu mah buat apa? Itu udah ada logical fallacy, udah ada postingannya di Resolusi Pemuda kalau kalian mau lihat. kalau logical fallacy, tapi kalau yang untuk yang ini yang mencari pembenaran atas suatu kesalahan, itu ada lagi sebutannya. Oh, ada lagi Mungkin yang nanti lain. kita akan nge-post lagi Oke. buat hal yang itu di resolusi. Oke, Pemuda. terakhir nih, topik terakhir nih seputar SJW. Cancel culture. Gue Waduh. cancel lu. Soalnya cancel culture ini Gimana in some way gue nggak sepenuhnya menentang, setuju. menentang ya. sorry, Karena gua kita butuh juga sebenarnya ya. sampai tahak tuh gue. Aduh. Ini kekenyangan nih. Ya mohon maaf, ini cut. Tik. Ya, lanjut. Gak usah di-cut lah ya udah cuek aja. Cuma Lanjut, ya, lanjut. Jadi tadi sampai mana gue sampai lupa. Cancel culture. Cancel culture. At some point cancel culture itu berguna banget sebenarnya. Tapi at some point juga itu merugikan. Karena sebenarnya gini, cancel culture itu bagus untuk memberikan efek jera kepada seseorang. Tapi memberikan efek jerahnya ke seseorang yang seharusnya sudah jelas-jelas salah. Contohnya, yang waktu itu ada yang pernah melakukan pemerkosaan terhadap santri. Kalau nggak salah nama Harry, ya, bapak-bapak yang punya Oh, iya. Dia kepala sekolah kalau nggak salah tuh guru. Let's say Gimana dia yang punya edukator, pesantrennya? yang dia punya istilahnya punya yayasannya gitu kan. Oke. Tapi dia melakukan pemerkosaan terhadap santri itu berhak di cancel karena memang dia salah dan Iya, dia iya, memang iya. secara hukum terbukti Dan itu juga berhasil di cancel ya orangnya. dan berhasil di cancel gitu loh. Itu yang jelas-jelas tepat. Tapi kalau misalnya in some cases kayak kemarin Gofar itu kan belum terbukti secara jelas. Bukti-buktinya belum jelas. Ternyata yang jadi korban itu masih Gofar. Betul. Orang bilang stand with the victim. Belalah korban.
emang si Gofar nggak bisa jadi korban. Nah, False accusation emang nggak korban. Gofar itu jadi korban loh, korban perfitnahan gitu. Betul. Harusnya kan stand with victim, victimnya itu victim orang-orang memang dirugikan. betul. Dan harus lihat secara objektif, nggak cuma ngeliat kayak, oh ada satu cerita terus di-believe dan diyakini secara full 100%. Kalau gue pribadi ya meyakini kayak gini, jika ada satu kasus pelecehan seksual atau rape cases segala macam, yes kita harus memberikan ruang bagi korban, bagi yang terduga korban, Betul. bagi yang terduga korban. Jadi kita kasih ruang dia untuk speak up, kita dengarkan, kita bantu dalam konteks legalitas. Betul. Tapi kita nggak bisa langsung bilang kayak, oke, Anda korban, Anda pasti kita bantu, Anda pasti benar. Anda pasti Nggak bisa, benar, kita nggak bisa ngomong gitu, betul. Dan ini kejadian juga di Korea, Pak Esa. Dan betul, dan yang paling benar tuh kita tuh nggak boleh sebagai orang yang bukan di dalam pihak internal, kita tuh nggak boleh sembarangan menganggap kayak mana yang benar mana yang salah, karena ya balik lagi kita hanya netizen, kita hanya pengamat, kita di luar aja, kita bukan keluarga deket, bukan ada saksi di malam itu kita ada di klub sana, kita bukan siapa-siapa, jadi harusnya kita tetap objektif gitu sih. Berasumsi menggunakan data sementara itu nggak masalah sebenarnya, Tuh. tapi harus ditekankan lagi, kalian berasumsi lagi, bukan membenarkan, oh meyakini ini 100% benar, gitu loh. Nah, Ya ingat gitu. tapi kayak cancel culture ini menurut lu di Indonesia sulit gak sih dilakukan untuk orang-orang yang berpower, punya duit, punya Sulit. kekayaan, Sulit. gitu ya? Contohnya kemarin, ada aplikasi ilegal dianggap legal oleh seseorang. Yang tadi kita ngomongin di kemiskinan ya? Digembor-gemborin, ini legal ya kan, aplikasi ini akan membuat Anda kaya, saya bisa membeli Ferrari, saya bisa membeli tetek bengek, cikiwir gitu kan, menggunakan aplikasi ini. Serem tuh, itu banyak yang bela tuh, kayak bisa di cancel tuh yang kayak gitu-gitu. Ternyata ilegal, mau ditangkep gitu kan. Ya kayak gitu-gitu nggak susah di cancel karena mereka punya backingan dalam konteks keuangan. Dan power. Semangat mas. iPhone-nya 1 ya gitu. Kalau misalnya mau take down podcast ini boleh, Ada takut. nanti DM aja. Gitu ya? Oke. Tapi, aduh dah. Ya gitu sih. Kira-kira Jadi kan iya mungkin overall kayak gitu sih di segmen seputar SJW dan SJW kali cancel ini. Sebenarnya culture. kalau ngomongin SJW nggak ada habisnya ya, Be. Pasti Iya. akan selalu ada pembahasan soal SJW dari wah-nya tuh Iya. ada kalau kata Dia contoh pamannya. kasusnya ratusan lah, nggak habis-habis lah. Pasti ada selalu kasus-kasus yang lucu dan menggelikan Iya, yang tiap muncul hari dari ada. SJW. Jadi mungkin nanti kita akan buat segmen tersendiri yang ngebahas soal kelucu-lucuan SJW kali. Nanti Iya. bisa nih buat Ada teknisi nanti segmennya. ada dikasih background, nanti di sini ada kasus-kasus kayak gitu ya. Ini screen-nya tolong dipasang ya. Iya. Jadi Oke. mungkin segitu aja segmen dari Segitu kita. aja. Ya. Makasih udah dengerin. Diperas. Dialog Pemuda Resonansi. Betul. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you sudah nonton di episode kali ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan dan ilmu Iya. yang cukup buat kalian. Semoga berguna. Jangan lupa follow, jangan lupa share ke teman-teman kalian, komen sebanyak mungkin atau like juga, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.